Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Bu Jen akan menjelaskan pelajaran matematika kelas 5, yaitu perbandingan antara jarak dengan waktu pada kecepatan. Nah, kita akan membahas kecepatan ya teman. Nah, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kira-kira rumusnya apa ya? Nah, rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu, atau bisa menggunakan simbol V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S jarak, dan T adalah waktu. Kita bisa menggunakan rumus segitiga kecepatan. J, K, W. J itu jarak, K kecepatan, W adalah waktu. Misalkan kita ingin mencari rumus jarak. Kalau kita ingin mencari rumus jarak, J-nya kita tutup, berarti sisa K dan W. Apabila berdampingan samping kanan dan kiri, yaitu dikali. Berarti rumus jarak adalah K dikali W. Kemudian kita akan mencari rumus K. Kalau ingin mencari rumus K, K-nya kita tutup. Jadi sisa huruf J dan W, yaitu jarak per waktu. Jadi apabila atas dan bawah itu dibagi, kanan dan kiri yaitu dikali. Jadi rumus kecepatan adalah jarak per waktu, atau K sama dengan J per W. Apabila kita ingin mencari rumus waktu, W-nya kita tutup, sisa jarak dan kecepatan. Karena jarak dan kecepatan atas bawah berarti dibagi. Jadi rumusnya W sama dengan J per K. Selanjutnya, di sini Bu Jen ada tabel, yaitu kita akan membahas tabel perbandingan kecepatan. Di sini sudah ada kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, perbandingan ini kita menggunakan rumus kecepatan. Masih ingat rumus kecepatan? Ya, rumus kecepatan adalah K sama dengan J per W. Kita lihat di sini K-nya ada 60, J-nya ada 60, waktunya ada 1. Jadi 60 sama dengan 60 per 1. Kita lihat baris kedua ya. Perbandingannya masih sama menggunakan rumus kecepatan, yaitu K sama dengan J per W. Baris kedua di sini kecepatannya adalah 60, jaraknya 100 dan waktunya 2. Jadi 60 sama dengan 100 per 2. Kemudian baris ketiga sama seperti baris pertama dan kedua menggunakan rumus kecepatan, yaitu K sama dengan J per W. K-nya 60, J-nya 180, dan W-nya 3. Baris terakhir masih menggunakan rumus kecepatan, yaitu K sama dengan J per W. K-nya 60, J-nya 240, dan W-nya yaitu 4. Sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ya. Nah, di sini Bu Jen memiliki tabel ada jarak dan ada waktu. Di jarak ini ada A dan C, sedangkan di waktu ada B dan D. Nah, Bu Jen tarik garis ya. A pasangannya D, dan huruf B pasangannya C. Nah, maksud dari panah ini adalah perkalian. Misalnya teman-teman lihat nih, huruf A pasangannya dengan D. Berarti A dikali D dan sama dengan B dikali C. Sampai sini paham ya teman? Nah, Bu Jen akan men-share tabel yang sebelumnya. Kemudian di bawah ini ada soal. Di sini ada baris, kita kerjakan bersama-sama ya. Baris pertama ini ada 1 dan 3. Berarti kita lihat nih,
tabel baris yang pertama dan ketiga di atas. Di sini kita menggunakan bagian jarak dan waktu saja. Ya, karena dicari baris pertama dan ketiga, kita samakan nih. Baris pertama jaraknya 60 dan waktu yang ketiga adalah 3. Seperti ini ya, dipasangkannya jadinya A dikali D sama dengan B dikali C. Nah, pasangan di baris pertama dan ketiga adalah 60 dikali 3. Kemudian kita cari pasangan berikutnya yaitu 1 dikali 180. Seperti ini. Jadi dikali silang ya, teman. Nah, sekarang kita akan bahas yang baris 1 dan keempat. Kita lihat baris yang pertama itu ada 60 jaraknya dan waktunya pada di baris 4 ada 4. Jadi 60 dikali 4. Kemudian baris pertama waktunya ada 1, jaraknya ada 240. Jadinya 60 dikali 4 sama dengan 1 dikali 240. Sekarang baris kedua dan ketiga. Pertama kita cari dulu jarak pada baris kedua, kemudian dipasangkan dengan waktu di baris ketiga. Berarti 100 dikali 3 sama dengan, kemudian pasangkan waktu di baris kedua yaitu 2 dan jarak di baris ketiga yaitu 180. Jadinya 100 dikali 3 sama dengan 2 kali 180. Lanjut ya, sekarang kita cocokkan baris kedua dan keempat. Baris kedua dan keempat. Kita lihat jarak baris kedua yaitu ada 100 dan waktu di baris keempat adalah 4. Berarti 100 dikali 4. Kemudian waktu yang ada di baris kedua yaitu 2, jarak di baris keempat yaitu 240. Kita kali silang ya, jadinya 100 dikali 4 sama dengan 2 dikali 240. Nah, baris yang terakhir nih, baris ketiga dan baris keempat. Kita kali silang, di sini jaraknya yang baris ketiga 180 dan waktunya ada 4, berarti 180 dikali 4. Kemudian waktunya di baris ketiga ada 3 dan jaraknya yang di baris keempat adalah 240. Jadinya 180 dikali 4 sama dengan 3 dikali 240. Sampai sini paham ya teman? Next, seperti biasa, rumus segitiga ini teman-teman harus bisa memahami. Jadinya jarak, kecepatan, dan waktu posisinya tidak boleh tertukar ya teman. Nah, di sini Bu Jen punya tabel, ada jarak dan ada waktu. Tapi di waktu yang baris kedua itu masih titik-titik. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, di sini baris pertama jarak dan waktunya sudah lengkap. Sedangkan baris kedua waktunya belum lengkap. Nah, jadi langkah pertama itu teman-teman harus mengerjakan baris yang lengkap terlebih dahulu. Di sini sudah ada jarak dan sudah ada waktu. Caranya, apabila sudah ada jarak dan waktu, berarti kita mencari rumus kecepatan, yaitu J per W. Kita lihat di baris pertama ini jaraknya 60 dan waktunya 3. Berarti kita masukkan 60 per 3. 60 dibagi 3 adalah 20. Jadi kecepatannya kita sudah tahu 20 ya. Kemudian kita kerjakan pada barisan kedua. Nah, karena di sini barisan kedua adalah di bagian waktu, berarti kita menggunakan rumus waktu, yaitu J per K. Di sini baris kedua jaraknya ada 80 dan K-nya kita masukkan yang tadi sudah kita hitung, yaitu
20. Jadi 80 dibagi 20 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4. Lanjut ya. Nah, di sini ada baris pertama dan ada baris kedua. Yang lengkap barisannya yaitu pada baris kedua. Jadi kita kerjakan pada baris kedua terlebih dahulu. Nah, sama seperti yang di atas, kita menggunakan rumus kecepatan yaitu J per W. J-nya 60, W-nya 2, berarti 60 dibagi 2, yaitu 30. Kemudian kita baru mengerjakan di baris pertama. Karena mencari waktu, berarti waktu rumusnya J per K. J-nya 90 dan K-nya 30. Jadi 90 dibagi 30 sama dengan 3. 3 itu kita tulis di bagian titik-titik ini. Paham ya? Oke, selanjutnya ada lagi, tapi di sini bagian yang kosong adalah bagian yang jarak. Tapi ingat, kita tetap mengerjakan pada baris yang sudah terisi terlebih dahulu. Nah, baris kedua yang sudah terisi, jadi kita mengerjakan terlebih dahulu ya yang baris kedua menggunakan rumus K sama dengan jarak per waktu. Jaraknya 80, waktunya 4. Jadi 80 dibagi 4 sama dengan 20. Kemudian kita kerjakan di barisan pertama. Nah, di sini yang kosong itu kan jarak, berarti kita menggunakan rumus jarak. Kita lihat di segitiga yang di sebelah kiri ya. Nah, jarak yang di sini berarti rumusnya K dikali W. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya di sini sudah kita ketahui yaitu 20 dan waktunya 6. Berarti 20 dikali 6 sama dengan 120. Nah, 120-nya teman-teman bisa langsung tulis nih di titik-titik ini. Gitu. Lanjut ya. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu baris yang sudah terisi, yaitu baris pertama. Nah, K sama dengan J per W. J-nya 180, waktunya 3. Berarti 180 dibagi 3 sama dengan 60. Kemudian, karena di sini titik-titiknya yang kosong di bagian jarak, berarti kita menggunakan rumus jarak, yaitu K dikali W. K-nya 60, W-nya 5. Berarti 60 dikali 5 adalah 300. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham ya untuk mengisi bagian kolom yang belum lengkap. Oke, lanjut. Nah, Bu Jen memiliki contoh soal cerita, yaitu kita akan mengerjakan contoh soal pertama. Pak Danang mengendarai motor selama 2 jam dan menempuh jarak 80 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Danang. Nah, kita cari dulu nih Kak diketahuinya, yaitu ada W, waktu. Waktunya di sini yaitu selama 2 jam. Nah, kemudian jarak yang ditempuh yaitu J sama dengan 80 km. Nah, ditanya kecepatannya. Kakak bisa lihat nih rumus di segitiga ini. Kalau mencari kecepatan berarti jarak per waktu. K sama dengan J per W. Kita jawab bersama-sama ya. J-nya di sini 80 dan W-nya di sini 2. Jadi 80 dibagi 2 yaitu, ya betul, 40. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Danang adalah 40 km per jam. Wah, teman-teman hebat sekali. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada sebuah mobil menuju dari kota A ke kota B dengan waktu
yang ditempuh selama 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dan kota B? Nah, di sini kita harus mengetahuinya dulu ya, Kak. Diketahui waktu yaitu 2 jam. Dan kecepatannya 60 km per jam. Yang ditanya adalah jarak. Kita lihat rumus segitiga di bawah ini. Kalau mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Kita jawab ya. Nah, kecepatannya di sini 60 km per jam dikali 2 jam. Hasilnya berapa, teman-teman? Ya, 60 dikali 2 adalah 120. Jadi, jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km. Teman-teman hebat semuanya. Selanjutnya, contoh soal ketiga. Di sini ada sebuah rumah Kenzo. Kenzo ingin pergi ke rumah Roni. Kemudian jarak yang ditempuh Kenzo adalah 20 km dengan kecepatan 10 km per jam. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Kenzo? Kita ketahui dulu ya. Di sini kecepatannya 10 km per jam dan jaraknya 20 km. Yang ditanya adalah waktunya. Kita lihat rumus segitiga. Kalau ditanya waktu berarti rumusnya jarak per kecepatan atau J per K. J-nya adalah 20 dan K-nya adalah 10. Jadi 20 km per 10 km per jam adalah 2 jam. Jadi waktu yang ditempuh Kenzo selama 2 jam ke rumah Roni. Sampai sini teman-teman paham ya? Alhamdulillah, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini Kakak bisa pahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.